Oke teman-teman, kita kembali lagi di acara podcast Lantai 4. Oh, udah resmi namanya. Iya dong. Udah langsung diresmiin aja. Spontan nih. Terbikin itu. Iya. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman PM nih di sebelah kiri saya. Ada PM junior, tapi yang sudah berpengalaman juga sebenarnya. Ada Mas Sulhan, Kanan ada yang senior. Dan ini juga ada yang middle up guys. Dan di sana ada yang senior juga. Tapi nggak bisa ikut karena nggak masuk frame. Sama ya. Ini juga nih. Jangan ngintip-ngintip nanti masuk frame. Masuk frame. Oke, mau dengar dari teman-teman alasan masuk ke dunia PM dari yang tua dulu. Yang senior. Wah, ini. Mas Yanda dulu nih. Kenapa ya? Alasan. Alasan tujuan visi misi. Yang pertama karena waktu itu diminta sih sebenarnya. Wah, diminta. Terpaksa kan Mas? Wah, Bukan maksa, jadi ada cewek. Buat saja. support di Pasti dan cewek gitu. tawarin nih. Ya awalnya kan ada developer, di QA, tawarin untuk ini ada butuh PM baru nih. Yanda gimana tertarik juga gitu. Sebenarnya ditawarin di SA kalau saya sebenarnya, cuma tuh kayak merasa kurang kalau dari maupun teknis gitu, ya khawatir kesulitan di SA. Sekarang ditawarin jadi PM, terus tertarik gitu karena kebetulan juga beberapa kali itu di proyeknya PM-nya nggak bisa sibuk gitu, nggak bisa gitu. Jika ada ya Mas sendiri yang bisa memfasilitasi apa yang kerjain itu. Kok jadi agak sombong ya? Ayo, malah sudah Cerita. MC bikin emosi. Coba-coba nanti kalau saya nangis. Iya. di jam-jam awal di Bandar gitu. Tahun berapa itu, Mas? 2017 waktu itu. 17. Jadi dia 2015 loh. Si B2 ya waktu itu ya? Masih. B2 tuh ada CT kan? B2 ya. Proyeknya juga pas manajer gitu. Oh, masih lama dari dulu ya? Iya, Berarti siap. lama banget ya? Dari siap. Terus akhirnya ya ada minta jadi PM. Ya bismillah, coba gitu ya. Sampai sekarang alhamdulillah masih jadi PM. Alhamdulillah, masih betah ya Mas ya. Terus dari Karena ini kan kita mau baru pisah produk sama project kan ya. Terus yang PM seniornya pada produk gitu, baru dapat investasi kayak gitu kan. Oke, investasi kan ya? Iya dari Kerja sama-sama. Yang sering semasuk. Wisata. Petren. Petren. Masih nggak ada nih? Masih ada. Masih ada, aplikasinya masih ada ya? APC masih ada. Orang masuk ke Saya nggak berani. Oke, berarti nggak mau pindah jadi developer lagi berarti ya? Masih udah betah jadi PM? Jadi PM betah sih. Alhamdulillah sih betah. Sudah berapa tahun berarti Mas pengalaman PM? 2018 Januari berarti di tahun kelima ya. Ya tahun kelima. Oh tahun kelima. 5 dari Ini 2018 ya? Berarti. Sebelum di sini jadi developer tadi oh Kalau tetap sorry, Oh tahun di sini developer jadi PM. Sebelum di kantor ini sebelum kantor ini itu paling lulus 2016 ya Agustus. Itu waktu itu buat 2015 dong ya? sorry 2015 Agustus ya. Itu buat proyekan sama teman-teman sih. Kayak buat produk gitu. Iya. Karena nggak ada fokus, jadi susah. Ini waktu itu ini juga kan magang kan? Magang itu 2014 ya. Oh 2015. 14 waktu itu pernah magang. Oh tapi nggak lanjut ya? Kayak wahyu gitu lanjut kan? Atau gimana? Enggak juga, itu cuman Syarat magang doang ya? Syarat magang. Wahyu juga waktu itu masuknya baru pas lulus baru masuk. Iya. Ya. Mantap. Mantap. Gitu dong responnya. Gimana ya? Luar biasa gitu. Masya Allah. Luar biasa. Iya nih. Mau lanjut ke siapa dulu? Sampai dulu dong berhenti. Silakan. Sampai dulu masuk. Mas Gani juga Mas. Berarti yang paling baru maksudnya.
Itu paling lama baru. Itu paling lama masalah sebenarnya ya berarti. Enggak, ini yang paling lama di antara. Enggak ya, kalau masih budgetnya beda berapa bulan ya? Ini Agustus, Januari. Oh, 7 bulan. Mas siapa dulu? Sweet kita mas. Sweet. Ada pakai skin. Apa nama saya? Maksudnya satu soalnya. Ini botolnya orang. Menang orang ya? Sama manusia gimana? Oh iya. Yang dulu nih, Bapak Junior dulu. Pertanyaannya apa sih? Bapak Ustadz. Tadi pertanyaannya kenapa masuk ke dunia game? Jangan lihat ChatGPT ya. Enggak kan, no? Sekali ya, ada. Kayak biasanya nih, mati nih. Iya. Kayak doang. Kayaknya kita Jangan terlalu dibongkar mas. Coba di kamera, coba di kameranya aja dong. Biar kayak teman-teman. Iya, tenang betul. Kan ini pada pakai laptop. Oh, gini ya, gini ya. Gini ya. Biar tertarik. Ya, saya kalau jawaban jujur kenapa masuk ke dunia PM itu karena saya pusing ngoding. Wah, sama ngoding sama kayak saya. Sama. Oh, Mas juga? Saya pokoknya nggak mau ngoding ya. Berarti pernah jadi developer? Pernah. Saya belum. Ini berarti Henry juga pernah kan jadi developer? Pernah jadi developer, belum pernah ya? Belum. Jadi PM. Iya iya. Ya itu jujurnya. Jadi waktu itu sempat jadi developer front end magang 3 bulan di Betos. Terus ikut Margonda itu. Nah, terus coba di situ kok kayak nggak bisa adaptasi aja gitu. Nggak bisa adaptasi. Jadinya memutuskan untuk mengubah jalan ya dari developer ke yang lebih ke bisnis ya atau ke analisnya. Jadi waktu itu magang pertama di development atau developer, magang berikutnya masuk ke sistem analis. Oh, sistem analis. Tapi sistem analisnya beda sama yang di Bader ya. Sistem analis itu yang kayak Bisnis analis. Cuma namanya sistem analis kalau Lebih ke requirement ya, bukan teknologi. betul. Lebih ke requirement. Nah, pas balik dari situ, sebenarnya PM itu cita-cita saya dari zaman kuliah. Punya cita-cita loh ini. Cita-cita. Iya iya iya. Tapi waktu itu case-nya saya mikir baru bisa jadi PM 3 tahun setelah lulus mungkin. Karena jenjang karir kan saya mikir dulu nggak bisa tiba-tiba jadi PM kan. Jadi kayak harus ada jembatan nih antara dari developer, dari tester atau dari analis. Ternyata kalau takdirin lebih cepat. Jadi tahun kedua lulus, saya lulus 2020, tahun 2021 udah jadi PM setelah jadi analis gitu. Jadi Jadi developer ya? sebelumnya developer. Analisnya berapa lama tuh? 3 bulan, 4 bulan, 4 bulan. 4 bulan. Sama dong sama developer tadi. Beda Developer 3 bulan. Iya, jadi 4 bulan. bulan. Kalau yang analis 4 bulan. Jadi 4 bulan magang analis. Pas bulan keempat itu mau langsung coba apply PM deh gitu, di mana aja gitu kan, yang penting ada pengalaman. Ya berdoa keterima di Jakarta Timur. Nama perusahaannya agak lebih Konsultan juga. konsulan juga. Mirip sama Bader, tapi bedanya nggak di Depok aja. Ada alumni juga di situ. Ada gimana? Nggak ada. Jadi kan itu masuk ke perusahaan itu nggak pakai relasi Nggak ada. langsung apply aja gitu ya? Iya. Nggak ada relasi. Mau minum mas? Panggil di bawah. Oh iya ke bawah. Sini hilang nih. Dan itu gue gitu ya. Cuman suaranya juga. Iya ini enggak ada yang enggak. Gitu. Itu ya, Masya Allah. Masih betah berarti sekarang jadi. Alhamdulillah masih betah jadi PM. Takut pulang nggak bisa. Saya nggak bapak ibu. Ya gitu mas. Oke, Insya Allah. Ini sangat menginspirasi ya. Wih. Berarti karirnya tuh semuanya dari developer dulu ya. Beda saya sendiri kayak yang Saya juga nggak jadi developer. Oh, tiga jadi. Nah ini perlu ditanya. Jadi juga itu kan? Gani, Mas Gani nggak? Kontak ini. Developer. Ya, front-end juga kalau nggak salah. Ya? Mengangkat sama mobile. Tuh mobile itu tadi mas. Sebenarnya perlu ditanya ini beda-beda soalnya nih startnya. Oh juga ini beda lagi. Beda lagi. Sama apa? Elektro. Switch karir. Iya dulu apa? Elektro ya. Enggak, maksudnya sebelum di dunia IT elektro mas. Oh iya. Jadi apa mas? Jadi kalau dulu Project manager juga kan? Oh PM. Product engineer. Tapi di yang elektro. iya IoT. IoT mana kan? Ya itu udah masuk ke IT nggak sih?
teknik komputer sebenarnya terasa kan. Karakternya aja sastra. Ini kemana bang? Ini Pasnya malah ini mau lewat. Ini tengah jalan. Ya gimana mas? Pasti yang dimusi langsung. Nanti kita kalau udah punya studio. Iya ya ini. Yang mau sponsor boleh. Barusan harus naik. Sponsor. Bener banget ya. Keterbatasan membuat kita berkembang. Masya Allah. Ya. Jangan lupa ya. Iya. Oke, tadi Mas Rino, Oke. sebelum jadi PM, tadi kan teman-teman sebelum jadi developer. Mas Rino tadi katanya nggak jadi developer dulu. Jadi jadi apa dulu? Jadi apa dulu? Jadi anak mama dulu gitu. Ya kalau ini karir kerja ya sebenarnya dulu magang pernah kan karena wajib di kuliah magang itu sebagai bikin apa di perusahaan terus ada project gitu kan bikin aplikasi HR lah kayak gitu. Nah ini sebagai desainer waktu itu Oh desainer? iya desainer bikin mockup gitu. Iya. Bikin mockup yaitu habis itu tahun ketiga terus habis lulus aneh kodarullahnya lulus 5 tahun kan. Ini sama bareng Rianda sebenarnya lulusnya. Nah habis itu nggak langsung ke dunia IT tapi ke konveksi sebagai desainer Konveksi? bener lah iya. Jadi desainer Desainer baju? konveksi baju kaos jadi Nah, jurusan Mas Lalu dulu apa? sistem informasi Tapi jadi desainer konveksi? iya. Kok bisa Mas? Saya jadi penasaran ya. Kenapa bisa ya apa sebenarnya ini sih minat sama itu pak kayak ada Photoshop terus desain-desain gitu. Corel ya desain terus pas kuliah juga jadi humas terus Bikin poster-poster iya, gitu. iya, bikin poster-poster kayak gitu. Iya. Terus akhir-akhir kuliah tuh sering masuk organisasi terus dimintain bikin poster dan lain kayak gitu. Bahkan waktu itu sempat ada jasanya juga. Saya sempat bikin nggak startup lah ya. Startup saya kayak itu kan ya. Kebetulan teman kakaknya punya jasa desain gitu lah, desain kayak printing gitu. Iya. Nah, terus aneh sama teman-teman juga kita buka lah printing gitu. Termasuk sama Lenggar juga. Oh iya? Iya, desainernya Lenggar juga gitu. Terus ada 2 orang, satu lagi cowok sama cewek gitu. Nah itu kita buka. Ya, kalau dulu waktu kita masih kuliah, ya cuma berapa kali. Waktu itu sempat dapat project 1 atau 2 project lah. Wah, lumayan. Ya alhamdulillah gitu kan. Mas lanjut nggak tuh? Sekarang? Nggak lanjut. Udah pada bubar semua, udah masing-masing. Oh iya. Terus. Ya terus pas yang aneh masuk ke PMX itu jadi desainer. Itu juga punya teman, cuman setahun. Itu sebenarnya kalau jujurnya ya, nanti disensor aja. Nanti pakai suara saya. Ya itu sebelum aneh lulus aja udah taruh. Oh. Terus ini ya aneh akan bekerja gitu kan, karena taruh sebelum aneh masuk kerja, baru sebelum lulus gitu. Makanya aneh bilang ya ketika aneh taruh, ya aneh akan punya kerja nanti setelah lulus sebagai desainer di konveksi gitu. Sarah doang. Menarik ya. Tapi alhamdulillah gitu. Terus ya sampai pas nikah 2 bulan atau 3 bulan setelah nikah pas lebarannya itu udah aneh mutusin nggak lanjut gitu. Nah di situ dan pemiliknya juga tahu kan dia teman aneh juga gitu. Udah aneh kayak nggak betah gitu, kayaknya nggak akan berkembang lah di sini gitu. Udah rasa nggak nyaman kerja dan lain-lain. Akhirnya nganggur beberapa bulan. Terus akhirnya Agustus masuk ke Badar gitu, apply ke Badar, keterima sebagai AE. Oh, akun eksekutif dulu. Akun eksekutif dulu. Sejak dulu. Iya, bisa. Tapi aneh nge-apply-nya sebenarnya sebagai UI UX designer. Memang suka gitu, masa juga gitu. Apply yang jadinya BA. Iya. Tapi jadi BM sekarang. Jadi BM sekarang. Ya aneh kayak gitu. Jadi AE karena mungkin ada pengalaman juga jadi customer service, Iya. terus jadi designer juga kayak gitu. Kan karena perusahaan baru juga. Alhamdulillah gitu keterima. Waktu itu manajernya Bang B gitu ya sebagai bisdev gitu. Alhamdulillah terus tahun 2017 kalau nggak salah ya 2018 jadi PM. Ya, kondisinya memang kayak gitu, yang senior kita itu udah jadi PM di produk gitu. Terus akhirnya kesan gantiin gitu berarti. ya baru gantiin. Dan pas ini jalanin ya kayaknya lebih betah di PM dibanding jadi AE. Gak bagian kayak apa lagi kayak siapa Adit Bandung kayak gitu. Ya sempet sih beberapa kali ada yang deal gitu kan. Ya alhamdulillah itu jadi PM sampai sekarang. Betah banget ya. Alhamdulillah, insyaallah. Di sini harus ngomong betah, masuk ngomong betah. Itu di belakang lain. Iya.
Enggak, bercanda. Saya itu loh, pas ini silakan Mas. Pas tuh. Silakan. Nanti saya setelah kesana nih. Oh, situ lagi. Iya, tunggu dipanggil. Hah? Dipanggil. Iya, dipanggil. Mas ini? Ya, Antri apa Mas? Kenapa? Antri apa? BPJS. Lama itu BPJS. Tikat. Oke, kita lanjut. Tadi Mas Sarinov Udah tadi saya. Udah ada. Yang tadi Kapan? yang masalah jelas itu saya sebenarnya. Oh gitu. Iya, Kok bisa sama? gitu. Iya kan? Jadi desainer juga. Iya. Desainer baju loh. Bisa. Ini direkam. Anda direkam. Ah, cepat sekali berarti nih. Ngapain? Ini kayaknya yang agak beda nih. Agak beda. Gak ada IT-nya nih sebelumnya. Agak Dengar ya. Iya, dengar kita. Agak lain. Kita ini apa? Kita pengen tahu Mas. Ya, Ada IT imitasi. Masya Allah. Memang beda ini. Beda. Paling tampan sebatas. Kemarin Mas Adit salim kan? Iya. Mas ini kan biar ketularan tampannya kan. Luar biasa. Macam-macam aja ini. Udah kan? Iya, lanjut Mas ini. Oh, ngapain saya ini? Tadi apa sih? Kenapa ini? Apa perjalanan jadi PM? Kenapa minat jadi PM? Terus awalnya dulu apa? Sekarang jadi apa? Dulu jadi Harus yang dikit apa dulu? oh, jangan dong. Jangan gitu bukan dong. Serangannya harus kita Oh, iya. harus lucu Mas. Susah itu berat bebannya. Apalagi dari Kenapa minat ke PM? Ya, ini itu. Ya. Oh, bukannya perjalanan tadi ya? Perjalanan kenapa minat ke PM? Kok minat sih perjalanan? Gimana isinya? Tadi mati. Tadi mati laptop saya. Jadi perjalanan berarti Mas ya? Perjalanan jadi PM sekarang gitu. Akhirnya kenapa bisa jadi PM ya dari awal ya? Sama sekali nggak kepikiran mau jadi project manager. Wah, Apalagi di dunia IT, beneran nggak kepikiran karena dulu itu cita-citanya jadi arsitek. wis Mas. Jadi arsitek. Tapi desainer. Iya, lanjut. Iya, desainer. Ya gitu. Qadarullah SMA itu injek dunia musik gitu. Jadi teralihkan tuh fokusnya awalnya. Nah di dunia musik itu benar-benar nggak ada arahan dari siapapun. Jadi kan benar-benar blank ya, nggak mau tahu jadi apa gitu ya nanti pas udah lulus kuliah. Nah pas udah lulus kuliah awal kerja itu jadi customer service. Awalnya di Telkomsel. Boleh disebutin nggak sih Telkomsel? Nanti dulu. Tadi disensor. Awalnya jadi CS di Telkomsel, terus pindah jadi orang logistik. Pokoknya pada nggak ada yang nyambung dah. Dari CS terus pindah ke logistik jadi HRD. Tadi logistik jadi HRD-nya sih kan? HRD. Oh iya. Di logistik jadi HRD 1 tahun. 1 tahun berikutnya ditarik sama ini apa namanya direktur operasional. Jadi tangan kanan bahasanya, tangan kanan asisten untuk project-project yang digital. Oke. Jadi awalnya dari situ tuh kenal IT karena dulu pada senior umurnya udah pada senior butuh anak muda yang paham ngobrol sama anak-anak IT katanya gitu. Padahal saya nggak ada basic IT. Ya, penting muda dulu. Untuk muda dulu. Iya, muda dulu. Iya. Itu yang gini kan. Gitu. Nah akhirnya ditarik sama direktur operasional, terus diamanahin untuk tanggung jawab bikin in-house tim IT dulu pertama. Jadi di logistik saya kerja waktu itu belum ada in-house IT, belum ada dedicated. Semuanya masih vendor karena satu dan lain hal mau nggak mau harus bikin divisi IT baru. Nah dari situ karena ada pengalaman HRD kan sebelumnya, ya disuruh ya kamu screening, coba kamu ini langsung kan nggak ngerti ya, kan nggak ngerti ya, tapi intinya selesai lah gitu. Nah lama-lama belajar tuh cara bikin web, terus cara bikin Jadi developer gitu kan? itu, tapi maksudnya ngeliat gitu mas, oh caranya gini bikin aplikasi gitu. Dulu tuh sama sekali nggak ada hubungannya sama development software, nggak ada. Pokoknya pantau aja proyeknya sampai selesai. Paling kalau komunikasi sama vendor-vendor lain atau untuk presentasi, nah itu bagian saya gitu. Tapi kalau hubungannya sama API, apa-apa itu nggak ada.
Sampai akhirnya ada satu teman di logistik itu dia desainer. Tiba-tiba dia bilang, Mas Gani kayaknya ada ini jadi UI UX designer. Cobain aja. Ada apa tuh? Ada apa? Ada Kenapa? kesempatan. Oh, kesempatan. Soalnya waktu itu kan di logistik belum ada Instagramnya, pas digital marketing. Yang buatin posternya saya pakai Illustrator. Sama tadi ya. Ini memang maksudnya Mirip-mirip ini. Mas Aldi kan nanya awal kan Ada jadi Illustrator. UI UX design itu disuruh megang sosial media. Oh gitu. Sekalian bikin poster. Mas Aldi nanya-nanya, ini buatan siapa nih Mas Gani? Oh ini orang-orang saya gitu. Terus dia bilang gitu, Mas Gani mau nggak jadi UI designer? Sekarang lagi demanding loh gitu, gajinya gede kok kan langsung ya. Ini buat modal nikah gitu. Cocok nih. Itu tahun berapa Mas? 2019. Oh 97 ya. 97 tadi. Enggak ya? Ya. Kayaknya saya belum lahir. Baru umur 3 tahun berarti. Nah akhirnya karena ya kan diajarin pakai Figma ya. Oh pakai Figma juga. Pakai Figma. Udah tahu Figma ya? Tertarik lah gitu karena bagus nih. Akhirnya intinya diajarin desain. Terus dari situ kena PHK. Dari logistik kena PHK, akhirnya dapat perusahaan hardware fiber optik. Nah di situ karena ada pengalaman menjadi asisten direktur operasional, diterimanya sebagai project admin di yang hardware gitu. Udah gitu. Kan enggak sampai situ. Klaimnya mana ya? Klaimnya mana? Buka episode selanjutnya. Oh, gitu. Kira ada sponsornya dulu. Nah akhirnya ya kan berarti perjalanan udah dua tuh yang berhubungan sama project ya, di logistik sama di perusahaan hardware itu. Lama-lama makin mengerucut ke project. Dari situ saya belum suka sama sekali, malahan nggak suka Mas, benci sama project. Nah, itu bilangnya apa? Ribet ya kan, dokumen banyak dan lain-lain kan. Di di satu sisi pas kerja sebelum di Badar ada beberapa hal yang nggak cocok lah, kurang sama visi misi gitu. Akhirnya mau nggak mau saya resign. Terus nganggur 2 atau 3 bulan itu apply ke 800 perusahaan. CV itu udah 800 lebih, ada di Glimpse story-nya kalau mau lihat. Bagus. Upload kan setiap hari itu 10 sampai 15, bahkan bisa 30 kalau ngobrol juga. Saya pulangin balik aja. Allah. Ini nggak apa-apa, nanti dengar enggak. Bismillah. Nah lanjut ya. Lanjut. Nah itu posisinya tuh baru nikah. Baru nikah. Iya. Jadi sebelum nikah tadi udah ada kerjaan nggak? Udah ada kerjaan itu Mas. Setelah nikah, qadarullah ya gitu, mau nggak mau ya kan harus cepat cari kerjaan ya. Jadi anak orang nanti dikasih makan apa? Masih ya tuh Mas. Iya duitnya Mas. Oh iya. Nah, Badar itu adalah perusahaan terakhir yang saya apply. Terakhir. Di ke 812. Nah, lamaran Bener-bener 812. terakhir tuh. Terakhir. Bisa Dan masuk Guinness Record ya? Oh iya. yang masuk cuma Badar. Anehnya, yang masuk cuma Badar dari semua yang Yang dipanggil maksudnya ya? Oh iya, yang dipanggil, yang lolos. Nah dari situ saya nggak tahu ngelamarnya apa di Badar kan, karena udah desperate ya udah aja pokoknya mah apply dulu aja. Oh di gitu. Guinness itu kan ada pilihan mau jadi apa nih? Saya Maksudnya PM. nggak fokus lihatnya Mas. Oh yang penting apa dulu? Semuanya lihat aja. Iya, Terus ternyata apa banyak ya? buka developer juga dimasukin gitu. Iya. Oh iya. Ya, karena udah desperate kan Mas ya, Oh, kan iya. baru nikah nggak ada uang. Hmm. Anak orang lain ya, maksudnya istri dibawa ke sini ke Jakarta gitu. Terus kontrak, gimana uangnya gitu awalnya. Terus tiba-tiba ada di Badar. Selamat kamu lolos screening, silakan kerjakan tugas. Aja. Ya itu dari situ saya ngerjain tugas udah benar-benar kayak pasrah gitu ya, benar-benar pasrah. Nah, apa hubungannya sama UI UX itu? Ada bikin wireframe. I see. Sambung ya. Iya, jadi masuk. studi kasus yang diajarin teman saya itu namanya Mas Adi. Saya apply di tugas itu. Bersambung Mas. Caranya gitu pokoknya. Jadi cara-cara yang bikin wireframe dan lain-lain saya aplikasiin buat ngerjain tugas di Badar.
Yang lainnya saya nggak isi Mas Rian. Kayak apa bedanya race condition, apa apa itu race condition? terus coba baca tabel-tabel ini, Iya. terus select query ini enggak bisa. Jawabnya apa coba? Saya belum bisa. Oh iya, bukan jujur ya, bukan jujur. Beneran. Iya. Kali banget. Udah dari situ udah pasrah, seminggu kemudian ada email interview. Ketemulah sama Mas Fikri, sama Mas Rian. Oh, dua langsung Mas Trio. Dua, terus tiba-tiba masuk. Nggak pakai dibilang kamu diterima gitu, langsung aja Langsung masuk. Terus ditanya kamu ngapain? Setelah itu, Mas Tadi bilang tiba-tiba masuk kan kita bingung. Oh enggak, kalau nggak salah Mas Rian dulu, dia interview biasa gitu kan, dia nanya-nanya ini ngerjainnya gimana dan lain-lain. Ya, saya jujur aja Mas, yang ini saya belum ngerti, saya nggak tahu, saya bukan orang IT gitu kan. Udah, kalau nggak salah beberapa setelahnya ya udah Mas Fikri selamat gitu, alhamdulillah ada lolos gitu ya. Dengan kondisi saya nggak tahu ini perusahaan apa sih. Oh. Tapi udah ya udah nyari-nyari dong kan, udah Yeah. waktu dikirim tugas nyari-nyari urusan Bader. Nah, ada satu harapan kenapa masuk Bader. Itu visi misinya itu Mas. Visi misinya Cocok ya, cocok. itu tapi setelah dipanggil itu kan taunya visi misi Badar atau gimana? Iya kan. Karena kan akhirnya sebelum itu yang 812 itu kan memang karena Iya, mau masuk aja. masuk aja. Nah dari situ kan belajar kan. Nah terus nggak tahu gimana, mungkin penjelasan Mas Rian kali ya. Tiba-tiba jadi tertarik sama dunia PMIT itu. Kan dijelasin sama Mas Rian. Jadi PMIT itu nanti kerjanya begini. Wah kayaknya seru juga tuh. Akhirnya masuk, belajar. Tiba-tiba intinya gimana ya? Sukanya tuh pas masuk sini lah. Sukanya pas masuk sini, udah gitu, nggak bisa dijelasin lagi gimana akhirnya perjalanan jadi PM. Tapi yang awalnya benar-benar nggak suka, ribet gitu, jadi suka. Salah satunya yang mungkin dari teman gitu ya, lager gitu kalau kata bahasa Jerman mah. Jauh ya. Nah, saya diterima 9 tahun. Iya. Jadi tiasa ngomong iya itu bahasa Jerman. Oh. Ini Jerman banget. Iya. Ini Jerman sebelah mana Mas? Das dari kecil Amis nih. Oh iya, ada Jerman dikit. Iya, Parisnya ya, para makan Ciamis nah. Samannya. Iya, nama gitulah. Iya. Jermannya bukan Jerman. Alam. Akhirnya gitu ya, jadi PM sampai sekarang. Masya Allah. Secara perangkat seru ternyata. Alhamdulillah seru banget. Seru banget ya. Banget ya, mungkin seru ya. Seru. Bener. Kirain teh bakalan pusing. Tapi Wah. pas awal belajar dia pusing, dia yang ngerti. Pas sekarang seru gitu ya. Iya. Pusing. Oh masih pusing juga, tapi ada serunya kan? Ada. Oh ada serunya. Pusing. Iya serunya itu tambahin Mas proyek 5 gitu. Ya, ini ngaji-ngaji. Orang tertantang nih, ya, Mas Gali, ya. Mas Alinok nih. Orang tertantang kayaknya. Kalau tertantang. Udah. Cukup Pak. Ini tuh ceritanya ya. Mantap ya. Mantap keren. Semoga rezeki. Ini terakhir nih. Nah ini Ini nggak masuk prank tadi. itu sebenarnya baterainya udah Udah 30 menit. Iya. Oh 30 menit. Iya, 30 menit. Ini ada. Lama ya? Nyambung nggak? Masih nyambung aja. Cuma laptop saya dong. Memori. Oh gini Mas. Iya. Nanti langsung pindahin ya. Gini. Surat halo. Oh, disengaja berarti masuk di sini. Iya. Ada efek itu. Pas dia masuk ada efeknya. Dia hilang kok, harus hilang dulu tadi. Disengaja Mas Rian tetap di sini. Kayaknya di sini. Beda ente situ deh nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ente tetap sini, masuk sini. Kasih. Iya, memang rebutan masuk prank. Maaf. Apa? Jangkauannya terbatas. Nanti beli kamera. Tuh, Beli aja dulu. Nanti hujan soalnya kan. Dulu deh, dulu. Udah. Udah tunggu ya. Oke, sekarang Mas Unhak nih. Mas Unhak ini tadi sudah sangat menginspirasi teman-teman. Dan ini juga awalnya developer ya? Developer bisa dibilang. Wah, gimana tuh ceritanya? Ceritanya Cerita tuh dan dari kapan nih? Dan super time gitu ya. Dari awal. Dari awal dong. Oh ya, boleh. Dulu saya lahir di Depok. Bener prediksi nih. Iya benar dari awalnya nggak Dari salah. awal. Tapi maksudnya perjalanan mungkin yang lebih singkat gitu. Awal sih. Akhirnya bisa sampai PM gitu. Nggak Boleh. perlu lahir dari Depok. Dari kuliah deh.
Boleh. Dari Tapi kuliah. jangan pas dari awal masuk kuliah. Oh nggak Nggak usah. Saya spesifikin lagi setelah lulus kuliah. Oh setelah lulus ya. Tapi ini ceritanya mulai pas kuliah. Oh iya, ini boleh nih. Boleh. Jadi, ya kalau dulu tuh pas kuliah sebenarnya suka ngoding. Kuliah, masya Iya, Allah. jadi kan kuliah tuh sama kayak Mas Rino kan, jadi ada tingkat yang lain. Tapi dulu nggak. Di Dendra juga. Mas Rino. Oh iya, Oh. mereka sama. Kok kita enggak? Tiga? Iya dong. Oh. Masa sama. Iya. Lanjut. Jadi ya dari dulu sebenarnya suka terus sampai kayak sempet apa karena pengen ngisi waktu juga. Batasan budget saudara-saudara. Emang kayak gitu. Itu bagian dari skrip. Oh gitu. Iya karena suka dulu sempet apa bantu-bantu jadi asdos juga. Terus kalau magang-magang Asisten dosis. asisten ya. Iya. Iya. Terus. Asdos. Ya gitu. Nah itu apa mata kuliahnya juga ngoding-ngoding. Tapi yang dasar. Terus kalau magang-magang juga yang ngoding-ngoding. Tapi ngodingnya ngoding frontend kayak mobile. Dulu tuh apa ya? Kalau mobile tuh Flutter. Kalau Flutter itu Flutter. Terus Angular. Iya, pakai Angular cuman apa gitu? Terus frontend ternyata di dapat juga untuk magang di Pepper ID Ya, nanti saya serang. sosial. Aman. Aman. Saya juga pernah di situ. Iya, ternyata itu juga Senior. 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 3 bulan lagi. 3 bulan. 3 bulan doang. Nanti Ya, ceritanya. oh iya nanti. Iya gitu. Cuman pas apa kayak menjalani semuanya merasa kayaknya ngoding bukan hal yang bisa dilakukan seumur hidup gitu. Soalnya kalau Apa tuh? kayak capek aja sih kayak misalkan kepikiran nih ada sesuatu masalah. Nah itu biasanya Sabtu Minggu tuh Masih terus dikerjain kepikiran gitu. Dan kalau misalkan nggak dikerjain hari Senin gitu baru dikerjain takutnya lupa gitu. Nah, sekarang enggak. Kalau sekarang Iya. tapi ya nggak terlalu sih. Iya, ada Betul sih. Cuman kalau ngoding tuh gimana ya? Iya, Oh iya, iya. lebih halus gitu ya. Pas ini gimana nggak sok-sok gitu. Lagi sholat. Iya, bahaya di HP biasanya kayak Iya. Yang inspirasi semua ya. Iya. terus kayaknya agak lebih capek. Capeknya beda sih kalau sama PM. Temannya gitu sih. Tapi sama ini dulu di kuliah juga mata kuliah peminatannya ada yang mengarah ke manajemen sama bisnis. Ternyata tertarik juga. Terus ya udah cari role. Ternyata dulu tuh minatnya yang terkenal product manager. Oke. Jadi megang produk ya. Ya memang berat. Cuman pas di semester 8 karena waktu itu nggak wajib skripsi, akhirnya nyari kerjaan tuh full time. Nah yang nyangkut kodarullah di Badar. Jadi bisnis analis waktu itu. Bisnis analis. Nah waktu itu Bukannya bisa ngas doang waktu itu. iya, Nggak ada PM. nggak ada PM. Oh iya. Soalnya waktu itu ada temenan nih yang Aji itu loh. Iya. Nawarin nih juniornya gitu. Yang angkatan 2010. Ada yang berpeluang gitu. Ini adanya bisa nanti nggak ada PM. Masuk dulu. Iya kenalan tuh. Jadi dulu tuh semester 8 kayak ada kebutuhan gitu kan untuk segera nyari. Akhirnya kakak tuh bantu nyari. Nah Mas Aji itu temannya kakak saya. Oh, Itu temannya Mas Alino. Dia sekali nggak ada. Oh iya juga. Sekali ya. Metalurgi. Metalurgi oh beda. Teknik. Gitu. Ngabarin kalau ada apa Badar lagi buka nih, ya udah di share apa lowongannya. Terus akhirnya saya apply. Terus iya udah terima. Oh sama saya juga udah tahu kalau bisnis analis nantinya jadi PM. Makanya saya mau karena kalau bisnis analis yang saya dulu bayangin kayak lebih ke data analis gitu. Oh iya. Tapi ternyata di Badar agak beda. Jadi ngarahnya ke PM ya udah. Karena project ya. Saya daftar dengan harapan bisa nantinya ke PM. Terus udah setelah bisnis analis, kayaknya 2 bulan ya sama Mas Awas bisnis analis. Habis itu langsung dapat project yang sendiri, yang salah satu project rewrite. Sendiri tuh sama developer. Enggak sih. Oh iya, Dia full stack project. Oh, gitu. Terus project developer bukan full stack project.
Semua kerja sendiri. Pak awal pandemi ya gitu ya 2020 kan? Awal pandemi yang iya. Habis itu beberapa bulan setelah itu 2021 Kenapa kan itu lagi? Kamu sampai jatuh. yang pertama kali masuk yang siapa nih? masih Saya dulu. berapa bulan? Akhir 2020. Akhir 2020 saya, Desember. Ayo. Yang itu masa linop Desember. Iya, sih mau. Nah, muncul dua-dua. Nanti dikasih efek Dia di sini terus. Kepalanya itu. Oke, berarti gitu ya. Emang tertarik ya, karena capek. Saya belum dijelasin, coba diulang lagi mas. Nah ini karena sudah teman-teman sudah datang, kita akan dulu teman-teman. Iya. Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Asik. Rame lanjut part 2. Iya. Dadah.